warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan seluruh panitia bertugas, marilah kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kemudahan dan kesehatan dalam terlibat di lomba pidato trio dan lagu perjuangan tahun 2022 dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saya Gavin Danadiaksa. Saya Chandra Jersela. Dan saya Naswa Safira Salsabila. Kami dari SMA Negeri 6 Surabaya siap mengikuti lomba pidato trio dan lagu perjuangan tahun 2022 dalam hari memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan judul Peran Generasi Milenial dalam Memaknai dan Mempertahankan Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan sebuah momentum yang begitu istimewa bagi bangsa Indonesia. Momen ini diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Hal ini erat kaitannya dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Gak bisa dipungkiri bahwa peristiwa yang menewaskan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD ini merupakan salah satu sejarah paling kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan sangat sungguh kejam apa yang telah dilakukan oleh orang-orang PKI tersebut. G30 SPKI pada hakikatnya adalah upaya untuk mengkudeta pemerintahan Presiden Soekarno dengan mengubah Indonesia menjadi negara komunis dan menjadi sasaran empuknya yaitu ideologi Pancasila. Sudah sejak lama memang PKI ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Salah satunya saat terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948. Hal ini mungkin pengen habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Namun itulah kenyataannya. Untuk mengenang peristiwa yang kelam yang hampir mengancam eksistensi ideologi Pancasila, serta untuk mengingatkan bangsa Indonesia terhadap Pancasila, maka pemerintah Orde Baru menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Karena pada tanggal 1 Oktober itu pula terjadi upaya besar-besaran dalam mempertahankan Pancasila. Hidup Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Selepas kita mempelajari sejarah dari Hari Kesaktian Pancasila, sebaiknya kita melihat ke belakang kembali bahwa pada 30 September 1965 terjadi sebuah peristiwa yang mengganggu stabilitas keamanan di negara Indonesia ini. Dan yang tak lain, tak bukan adalah gerakan 30 September 1965 PKI. Tak dapat dibayangkan bagaimana PKI membunuh para jenderal yang tak bersalah secara kejam dan biadab. Hati ini seolah tersayat pilu mendengar kisahnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan pun rasanya tak berarti. Yang dapat dilakukan sekarang, khususnya oleh generasi milenial, adalah upaya agar gerakan 30 September tak terulang kembali. Peristiwa G30 SPKI merupakan peristiwa kelam yang harus tetap dijadikan refleksi. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kekejaman dan pengkhianatan PKI tidak boleh dilupakan, melainkan harus selalu diingat agar bangsa Indonesia senantiasa waspada terhadap bahaya laten komunis. Karena komunis tidak sesuai dengan karakter luhur bangsa Indonesia. Komunis tidak boleh ada di Indonesia. Sebagai generasi milenial, kita turut mewaspadai seluruh bahaya laten komunis. Kedua, 1 Oktober merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal itulah ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila yang habis disingkirkan oleh orang-orang PKI mampu bertahan. Patutnya kita memaknai Hari Kesaktian Pancasila ini dengan meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, menghargai seluruh pahlawan yang telah gugur, dan membentengi Pancasila sebagai ideologi utama bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai generasi milenial untuk senantiasa bersikap antusias dan menghargai hari kesaktian Pancasila, yaitu dengan menghargai dan menganggap bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai generasi milenial, kita memiliki berbagai cara untuk membentengi Pancasila sebagai ideologi utama bangsa Indonesia. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan meneladani sikap nasionalisme serta patriotisme para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Pancasila. Dengan sinergi yang baik dan kerjasama yang kuat, maka Pancasila dapat kita lindungi sebagai ideologi utama bangsa Indonesia untuk generasi yang akan mendatang. Yang terakhir, tentunya mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Kita Indonesia, kita Pancasila. Salam hormat kami pula untuk para pahlawan yang telah gugur. Akhir kata, kami dari SMA Negeri 6 Surabaya mengucapkan Selamat Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.